Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak dan Ibu, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa itu definisi sahabat. Ya, telah kita sebutkan bahwa sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman dan meninggal di atas keimanannya, walaupun terkadang diselingi dengan kemurtadan menurut pendapat yang paling kuat. Ya, demikian juga kita telah sebutkan dengan apa seseorang itu diketahui dia itu seorang sahabat Nabi. Ya, bisa dari kemasyhurannya, bisa dari pengakuan sahabat yang lain, atau pengakuan dari seorang tabi'in. Ya, yang penting kelihatan betul bahwa dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Ini kuncinya. Karena kalau dia hidupnya tidak sezaman dengan Nabi, tidak dikemungkinkan dia bertemu dengan Nabi SAW, maka yang demikian bukanlah sahabat. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa para sahabat Nabi itu memiliki level, tingkatan-tingkatan. Yang paling tingginya adalah para khulafaur rasyidin, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian disusul dengan 6 sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk dalam surga. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan seterusnya. Intinya mereka tidak berada pada satu level, tapi bertingkat-tingkat. Dan kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir yakni tentang urgensi atau apa keutamaan yang akan kita peroleh dari mempelajari perjalanan hidup atau sirah dari para sahabat. Ini pertemuan kita yang terakhir. Nah, sekarang insya Allah dengan memohon pertolongan dari Allah kita akan masuk membahas sahabat yang paling utama tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu khalifah yang pertama, khalifah pengganti Rasul SAW sebagai seorang pemimpin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, insya Allah kita akan bahas siapa beliau, bagaimana bentuk fisik beliau, apa saja keutamaan beliau, dan bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah sampai keputusan-keputusan apa saja yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq selama kepemimpinannya. Abu Bakar Siddiq ini tidak lama memimpinnya, Bapak dan Ibu. Beliau hanya memimpin kurang lebih 2 tahun. Jadi pasca wafatnya Nabi SAW, dan pas juga karena usia beliau dengan Rasulullah itu berpaut 2 tahun. Jadi begitu Rasulullah wafat di usia 63 tahun, usia Abu Bakar 61 tahun. Kemudian menjabat sebagai khalifah 2 tahun, beliau pun wafat dengan usia yang sama dengan Nabi SAW, yaitu 63 tahun. Makanya kata Nabi SAW, Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Ya, wa aqallu man yajuzu zalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, Pak. Dan amat sedikit yang melampaui usia tersebut. Jadi kalau yang sudah mendekati usia 60 tahun, nah ini injury time. 60 tahunnya hijriah lagi ya, bukan miladiah. Ya. Nah, Abu Bakar, Rasulullah SAW sendiri 63 tahun, Abu Bakar juga 63 tahun. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan nama beliau. Nah, banyak orang nggak tahu nama aslinya Abu Bakar. Kan kita tahunya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini bukan nama asli beliau, tapi panggilan atau julukan beliau yang melekat. Sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar ini daripada nama aslinya. Nama beliau adalah Abdullah.
Nama beliau adalah Abdullah. Bapak beliau adalah Utsman. Utsman ini juga dikenal dengan panggilannya atau julukannya, yaitu Abu Quhafah. Oleh karena itu kalau kita membaca biografi Abu Bakar, terkadang para ulama menyebutnya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dua-duanya bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Abdullah. Bapak beliau namanya Utsman. Bukan Utsman bin Affan, Utsman bapaknya Abu Bakar. Kemudian nama lengkap beliau Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ya, Al-Qurashi At-Taimi. Beliau dari Bani Taim. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab ini juga kakeknya Rasul SAW, Murrah bin Ka'ab. Jadi orang-orang Quraisy itu saling berhubungan nasabnya, masih saudara jauh. Karena asal muasalnya kan dari Quraisy, ya, dari Quraisy. Quraisy ini kembalinya kepada Adnan, anaknya Ismail. Jadi mereka masih memiliki hubungan kekerabatan. Bapak beliau, ya, bernama Abu Quhafah Utsman, Utsman bin Amr. Nah, Abu Quhafah ini awal-awal ketika Islam muncul, dia nggak mau beriman. Tapi nanti alhamdulillah pada akhir kehidupannya beliau masuk Islam. yakni ba'da Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam. Maka ketika itu dikisahkan sampai-sampai dibawa oleh Abu Bakar, ya, Utsman atau Abu Quhafah ini dibawa ke hadapan Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Maka Rasulullah agak marah kepada Abu Bakar. Kenapa dibawa ke sini? Ini orang tua, biar saya yang datang, kata beliau. Lihat bagaimana tingginya akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang tua, biar saya yang datang. Kalau memang dia masuk Islam, saya yang datang. Nggak perlu dibawa susah-susah ke sini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga Abu Bakar ini agak unik. Ya, keluarga beliau ini 4 generasi. Mulai dari kakek buyut, kakek, bapak, anak, ini 4 generasi merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Pada diri Abu Bakar dan keluarganya ini ada keutamaan. Ya, Abu Bakar, bapak beliau namanya Abu Quhafah Utsman, seorang sahabat. Walaupun agak terlambat keislamannya, tapi nggak jadi masalah, tetap sahabat Nabi. Kan definisi sahabat Nabi apa? Bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dan mati di atas keimanannya. Berarti bapaknya Abu Bakar sahabi. Anaknya yang bernama Abu Bakar, seorang sahabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq punya seorang putri yang bernama Asma. Asma binti Abi Bakar. Kemudian Asma ini menikah dengan Az-Zubair ibn Awam. Lalu lahir dari pernikahan ini Abdullah bin Zubair, juga sahabat Nabi. Cuma Abdullah bin Zubair level yang paling terakhir, yaitu yang mendapati Nabi SAW dalam keadaan dia masih kecil. Sehingga 4 generasi Bapak dan Ibu merupakan sahabat Nabi. Jadi kalau ada kuis nanti, ya, ada yang bertanya, keluarga siapa yang 4 generasi merupakan sahabat Nabi? Jawabannya adalah keluarganya Abu Bakar. Bapak beliau Abu Quhafah sahabi, beliau sendiri seorang sahabi, anak beliau Asma seorang sahabi, dan cucu Abu Bakar yaitu Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabi. Ya. Ibu beliau bernama Ummul Khair. Ya, Ummul Khair, nama aslinya Salma binti Sahar bin Amir. Jadi kalau orang Arab itu memang mereka punya 2 nama. Ya, yang satu nama asli, yang kedua itu namanya kunyah. Kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan Abu dan Ummu. Ya, jadi Abu dan Ummu. Seperti Nabi SAW, nama beliau Muhammad. Kunyah beliau Abul Qasim. Karena beliau memiliki seorang anak yang bernama Al-Qasim. Tapi tidak semua Abu kemudian diikuti nama anaknya. Contohnya Abu Bakar. Bakar itu bukan anaknya. Nggak ada anak Abu Bakar yang bernama Bakar. Tapi rata-rata orang Arab seperti itu. Dan penghormatan, kalau kita kan kalau menghormati orang yang lebih tua atau orang yang memiliki kedudukan, kita memanggilnya dengan sebutan Pak. Ya, Pak Joko misalnya, Pak Teguh, ya, Pak Hadiat, pakai Pak.
Kalau orang Arab, mereka memanggilnya dengan abu dan ummu ini. Jadi kalau ingin memanggil seseorang, tahu dulu anaknya siapa, kemudian ya aba. Contohnya, ya Abal Qasim. Ini panggilan penghormatan. Ya, wahai bapaknya Qasim. Sama kan di sebagian tempat ya. Pak Budi, misalnya anaknya namanya Budi. Bapaknya Budi, itu bapaknya Budi. Nah, seperti itulah kebiasaan orang Arab. Jadi abu dan ummu ini panggilan. Nah, bapak beliau Abu Quhafah, nama aslinya Utsman. Kemudian ibu beliau Ummul Khair, nama aslinya Salma binti Sahar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ini di masa jahiliyah, beliau menikah dengan 2 orang wanita. Ya, yang pertama, atau lebih tepatnya bukan di masa jahiliyah ya, sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Abu Bakar ini menikah dengan 2 orang wanita. Istri pertama beliau bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Jadi ini istri pertama beliau yang kemudian diceraikan. Qutailah binti Abdul Uzza ini ketika keluarga Abu Bakar sudah hijrah ke Madinah, dia tetap dalam kekufurannya, nggak mau masuk Islam. Kemudian dari pernikahan dengan Qutailah ini, Abu Bakar dianugerahi 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan namanya Asma, yang nanti nikah dengan Az-Zubair. Yang laki-laki namanya Abdullah. Yang laki-laki namanya Abdullah. Nah, Qutailah inilah yang nanti ketika Asma sudah pindah ke kota Madinah, dia datang ke kota Madinah meminta agar Asma memberikan baktinya kepada seorang ibu. Lalu Asma bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini ibu saya masih kafir. Apakah saya harus tetap berbakti kepadanya? Maka Nabi tetap mengatakan tetap wajib berbakti. Ini keindahan Islam ya. Kita tetap menghargai orang tua kita walaupun mereka belum masuk Islam. Misalnya kita dulu non muslim, terus masuk Islam, orang tua kita masih kafir. Tetap wajib untuk berbakti kepada mereka, membuat mereka berbahagia selama tidak melanggar syariat. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ya an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Luar biasa. Ya, jadi kita walaupun kepada orang non-muslim, selama mereka tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita, maka hendaknya kita tetap memperlakukan mereka dengan baik. Dasarnya kisahnya siapa tadi? Ibunya Asma, Qutailah. Kemudian beliau juga menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ruman binti Amir. Nah, ini ibunya Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Asma itu saudara satu bapak, beda ibu. Ibunya Asma itu seorang wanita kafirah yang bernama Qutailah. Adapun ibunya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Ruman, ini adalah seorang wanita mukminah. Makanya Aisyah itu beliau lahir dalam keadaan muslimah, tidak pernah mengenal kekufuran. Ya, Aisyah ini adalah sosok wanita yang lahir dalam keluarga Islam dan tidak mengenal kekufuran. Bapak ibunya muslim dan muslimah. Nah, Ummu Ruman inilah yang pernah kita kisahkan dulu waktu hadis atau ifk, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Masih ingat gak? Ya, dituduh berzina dengan sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal. Ya, kemudian ibunya inilah yang menghibur. Wahai Aisyah, sesungguhnya biasa kalau seorang wanita itu ya ada saingannya, kan Nabi kan punya beberapa orang istri ya. Kalau wanita itu ada saingannya pasti adalah ucapan-ucapan negatif, kata ibunya untuk menghibur Aisyah. Nah, ini Ummu Ruman binti Amir. Kemudian dari sini dari pernikahan Abu Bakar dan Ummu Ruman ini juga ada seorang anak laki-laki namanya Abdurrahman. Masih ingat gak Abdurrahman yang mana? Baru saja kita kisahkan 2 pekan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, ada adiknya Aisyah yang membawa siwak. Maka Rasulullah memberikan isyarat. Oh, kata Aisyah, kayaknya ya Rasulullah ini pengen siwak. Akhirnya diambil siwak, dilembutkan oleh Aisyah lalu diberikan. Nah, ini yang bawa siwak ini adiknya yang bernama Abdurrahman.
Nah, kemudian di masa Islam beliau menikah dengan Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais ini jandanya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah, kakaknya Ali. Ingat kisahnya ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan dalam perang Mu'tah. Ya, dalam perang Mu'tah kemudian ada 3 sahabat yang meninggal dunia ketika itu. Siapa saja? Ja'far bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib, satu lagi siapa? Ada yang ingat? 3 sahabat yang meninggal di perang Mu'tah, yang kemudian tampuk kepemimpinan diambil oleh Khalid ibn Walid. Siapa kira-kira? Saya juga lupa soalnya. Pokoknya ada Usama, bapaknya Usama itu Zaid ibn Harithah, kemudian Ja'far, ya, dan 1 orang lagi sahabat kemudian meninggal betul-betul seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baru kemudian Khalid ibn Walid mengambil tampuk kepemimpinan. Ya, nah Ja'far ini meninggalkan seorang istri namanya Asma binti Umais. Kebiasaan para sahabat dulu, mereka tidak membiarkan janda-janda, ya, sendirian. Yang namanya janda ini membutuhkan perlindungan, membutuhkan orang yang mencukupi kebutuhannya. Maka begitu habis masa iddahnya, mereka langsung melamar janda-janda tersebut. Makanya bapak-bapak di sini nggak ada ibu-ibu Pak, santai Pak. Kalau ada janda yang apalagi dia membutuhkan pertolongan, apalagi masih muda ya. Karena orang yang masih muda ini syahwatnya masih tinggi, perlu pelampiasan, perlu ada yang memberikan kasih sayang. Ya, makanya para sahabat dulu tidak membiarkan banyak janda-janda, mereka langsung menikahi. Ya, cuma pos yang pertama jangan dilupakan ya. Nanti ambil janda yang pos pertamanya nggak dirawat malah berantakan. Nah, ini kebiasaan para sahabat. Tapi para sahabat punya kemampuan ya, mereka artinya punya kemampuan finansial. Nah, kemudian juga beliau menikah 1 orang saja wanita yang bukan berasal dari Quraisy. Ya, istri beliau yang keempat adalah Habibah bin Kharijah bin Zaid al-Ansariyah. Inilah salah satu-satunya istri Abu Bakar As-Siddiq yang berasal dari kalangan Ansor. Adapun 3 istri yang pertama ini semua semua berasal dari kalangan Quraisy. Abdullah bin Rawahah yang satunya tadi ya. Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian terakhir digantikan oleh Saifun min Suyufillah yaitu Khalid ibn al-Walid. Baik. Nah, ini keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan coba gambarkan bagaimana bentuk fisik Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan juga disebutkan dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, ya, jilid ketiga halaman 172, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan tentang bagaimana fisik bapaknya. Kemungkinan beliau ini sedang bercerita kepada generasi seterusnya. Abu Bakar sudah meninggal, kemudian mungkin ada sebagian tabi'in yang belajar kepada Aisyah bertanya, nah, dulu tuh Abu Bakar itu seperti apa? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita. Kata beliau radhiyallahu anha, Abu Bakar rajulun abyad. Abu Bakar ini adalah sosok yang berkulit putih. Nah, yang berkulit putih masuk kriteria ini ya. Beliau adalah sosok yang berkulit putih. Kemudian nahif, kurus. Nah, saya udah nggak masuk ini ya. Beliau adalah sosok yang kurus. Kemudian khafiful ardin. Ya, kemudian tubuh beliau itu apa bahasa kita kalau orang tinggi kemudian kurus sekali? Jangkung ya. Ya. Jadi beliau tuh kurus sekali, khafiful ardin. Ininya tidak berdada bidang, tapi kurus seperti ini. Kemudian ajna ini sama, tubuhnya agak bungkuk. Jadi beliau tinggi tapi agak bungkuk. La yastamsiku izaruhu yastarhi an hikwai. Beliau ini saking kurus badannya, sarung beliau itu selalu melorot.
Saking kurus badannya, sudah diikat turun. Ya, yastarhi an hiqwai, selalu melorot dari pinggang beliau. Makanya Nabi SAW ketika melarang para sahabat untuk menjulurkan kain sarung ke bawah, di bawah mata kaki. Jadi yang sunnah itu kain sarung kita atau celana kita itu di atas mata kaki. Jadi yang di atas mata kaki ini sunnah sebenarnya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama apa hukumnya, apakah itu wajib atau sunnah saja. Al-muhim di atas mata kaki ini pakaiannya orang-orang yang beriman, ini sunnah. Namun Abu Bakar mengeluhkan, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saya ini kalau pakai sarung selalu melorot. Maka Nabi SAW memberikan rekomendasi kepada Abu Bakar, engkau bukanlah termasuk orang yang sombong. Karena dulu orang yang melorotkan sarungnya di bawah mata kaki ini menunjukkan kesombongan. Ya, menjulurkan kainnya ke bawah mata kaki ini menunjukkan kesombongan. Maka Abu Bakar memang nggak bisa, fisik beliau sangat kurus, sehingga setiap kali mengikat sarung selalu melorot. Nah ini ini salah satu karakteristik yang menonjol pada Abu Bakar, orangnya kurus. Ini nanti beda ya sama Umar ya. Umar besar, tinggi, gagah. Tapi kalau Abu Bakar ya seperti ini bentuk fisik beliau. Waktu saya ngajar sirah sahabiyah ini, sirah sahabah di Masjid Nurul Iman juga, tapi di daerah Condong Catur, ada orang yang fisiknya persis saya Abu Bakar. Ada peserta pengajian, orangnya kurus, kemudian tinggi, kulitnya putih. Wah, ini Abu Bakar ya ada. Seperti ini fisiknya. Kemudian ma'rukul wajhi. Ma'rukul wajhi kata para ulama tulang wajahnya itu menonjol. Tulang wajahnya ini menonjol. Belum ada, enggak ada kita ya. Kemudian ghairul ainain, kedua matanya cekung. Beliau ini orang yang suka menangis. Makanya ketika Abu Bakar itu dijadikan imam oleh Rasulullah SAW, Aisyah kan protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Abu Bakar rajulun raqi. Yang namanya Abu Bakar ini adalah sosok yang sangat sensitif. Kalau baca Quran selalu menangis. Maka beliau memiliki mata yang cekung. Ya. Kemudian natiul jabhah, keningnya menonjol, arid asya, dan jari jemari beliau lebar. Beliau memiliki tangan yang lebar. Nah inilah ciri fisiknya Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Manusia biasa, ya manusia biasa. Kadang kita temukan ada orang yang memiliki fisik seperti Abu Bakar, tinggi, kurus, kulitnya putih, ya kemudian matanya cekung, tulang pipinya menonjol. Nah seperti itulah kira-kira Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sama nggak dengan yang di film Umar? Siapa nonton? Pak Teguh nonton film Umar bin Khattab? Sama nggak? Relatif agak bungkuk ya, karena lebih tua ditampilkan di situ ya. Baik. Nah kemudian kita akan ungkap bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini di masa jahiliyah. Sama dengan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dikenal memiliki akhlak yang mulia. Beliau dikenal dengan kejujuran. Beliau dikenal dengan penghormatannya kepada orang yang lebih tua, menghormati tamu. Ya, dan ada ciri khas dari Abu Bakar. Beliau ini adalah orang yang paling paham terhadap nasabnya orang-orang Quraisy atau nasabnya Arab secara umum. Jadi ini luar biasa. Beliau memiliki keutamaan mengetahui tentang ilmu nasab. Jadi kalau dihadapkan seseorang ke hadapan Abu Bakar, beliau bertanya, namamu siapa? Nama saya Fulan bin Fulan. Oh, saya tahu. Kakekmu ini dulu si Fulan, dulu kisahnya seperti ini, kembali nasabnya seperti ini, seperti ini. Ada nggak di antara kita? Inilah kekurangan kita ya. Kita itu sangat tidak menjaga nasab. Kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, coba yang paling berapa kakek kita yang bisa kita sebutkan? Kakek ke atas yang bisa kita sebutkan? Ya, saya tahu kakek saya, bapak saya, kakek saya sama satu orang. Jadi saya cuma tahu 3 generasi di atas saya. Ya, Wira bin Suryadi bin Bahrun bin Kadar. Cuma sampai kakek Kadar ya, saya tahu. Kalau kita bukan bangsawan nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya keluarga keraton ya tinggal bagaimana nyambung ke terah rajanya ya. Langsung nyambung ke Hamengkubuwono yang pertama. Nah, kalau orang Arab tidak, mereka itu bisa di-track kakeknya sampai kemana pun, sampai bahkan ke zamannya Nabi SAW bisa di-track.
luar biasa. Jadi ada ilmu ansab, ilmu yang berhubungan dengan nasab, ada studinya sendiri. Nah makanya kita itu perlu membuat silsilah keluarga yang kemudian kita warisi kepada anak-anak kita. Semampu kita. Kalau masih ada orang-orang yang sepuh, ya leluhur kita yang sepuh, sebelum mereka meninggal kita gali siapa keturunan siapa leluhur kita. Nanti anak kita wariskan, nanti dia punya anak diwariskan lagi, sehingga nasab itu terjaga. Makanya penting bagi kita itu untuk punya nama keluarga. Ya, kayak Nabi SAW Al-Qurashi, keluarga Quraisy, atau Al-Hashimi, dari keluarga Bani Hashim. Ya, sampai sekarang kan penguasa Jordania itu Bani Hashim. Itu nasabnya kembali kepada Nabi SAW, bisa dikembalikan kepada Nabi SAW. Nah ini pentingnya kita menjaga nasab. Dan Abu Bakar ini spesial, beliau sangat menguasai ilmu nasab. Makanya Nabi SAW ya mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna Abu Bakar a'lamu Quraisyin bin ansabiha. Sesungguhnya Abu Bakar ini adalah seorang Quraisy yang paling paham terhadap nasab-nasab mereka. Oleh karena itulah ketika musim haji, Nabi SAW itu kan selalu memanfaatkan musim orang-orang berkumpul. Ketika musim haji, beliau selalu membawa Abu Bakar bersama beliau. Untuk apa? Untuk membantu Rasulullah SAW. Kalau ingin masuk sebuah kabilah untuk berdakwah, Abu Bakar ini kabilah dari mana? Ya, kemudian bagaimana sejarahnya mereka? Ini penting. Kenapa? Agar kita jangan sampai ketika berdakwah menyinggung hal-hal yang sensitif di tengah mereka. Misalnya, ada satu kabilah. Kabilah ini punya sejarah permusuhan dengan kabilah yang lain, yang turun-temurun. Maka bukan hal yang bijak kita berdakwah kepada kabilah ini kemudian memuji-muji lawannya. Bijak nggak kira-kira? Ya, dulu, saya tahu kok kabilah jenengan ini. Dulu kan kakek jenengan kan yang dulu mencuri misalnya. Kemudian diusir dari negerinya, kemudian bikin klan baru. Ya marah anak keturunannya, ya enggak? Jadi kadang kita itu, ya kalau kita tahu sejarah, kadang itu sejarah tuh nggak semuanya harus kita blow up, kita tampilkan. Ya, cari maslahat, pertimbangkan maslahat, terutama untuk dakwah. Karena kadang-kadang kalau kita blow up, kita tahu misalnya, kakekmu dulu, ya misalnya dulu kakekmu, ya aku ngerti, kakekmu dulu kan ya ikut ormas itu ya, terus dibuang ke sana. Nah, mungkin orang sakit hati, jadi tidak menerima dakwah kita. Wah ini kok ungkit-ungkit kakek saya. Nah, jadi terkadang ada yang harus kita sembunyikan. Makanya sebelum masuk berdakwah kepada kabilah-kabilah, Nabi SAW konsultasi dulu kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua ilmu itu dikuasai oleh Nabi. Beliau meminta pertolongan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa strategi dakwah itu butuh strategi. Ya, nggak asal sampai menyampaikan saja. Yang penting apa? Wah ini kebenaran saya sampaikan. Enggak. Ini sejarah, ini fakta harus saya sampaikan. Enggak. Kadang ada hal-hal yang perlu kita kesampingkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian di masa jahiliyah juga, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Abu Bakar ini termasuk orang yang sangat menjaga diri dari hal-hal yang perkara-perkara yang rendahan. Kita tahu yang namanya masyarakat jahiliyah, mereka itu tidak bisa lepas dari yang namanya khamr. Minum khamr itu seperti minum aqua. Ya, sebentar-sebentar khamr, sebentar-sebentar mabuk. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW ketika melarang khamr, tentunya ini dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang melarang khamr itu diturunkan secara bertahap. Pertama dikatakan bahwa khamr itu ya adalah suatu hal yang rusak, tapi di dalamnya ada kebaikan. Apa kebaikan khamr, Pak? Ada yang tahu kebaikan khamr? Mudah beramal, ya. Orang-orang Arab ketika mereka mabuk, ketika mereka minum khamr, mereka jadi orang-orang yang dermawan, jor-joran, kei, siapa saya butuh, taruh, kasih, sehingga ada manfaatnya. Kemudian larangannya bertambah, tidak boleh mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Kemudian baru dilarang secara keseluruhan, dibuang kemudian oleh kaum muslimin khamr-khamr mereka, sehingga jalanan kota Madinah
itu dipenuhi atau banjir dengan khamar ketika itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan masyarakat jahiliyah itu sangat menggemari khamar, beliau tidak pernah meminum khamar. Luar biasa kan? Luar biasa beliau. Ya. Disebabkan ada pengalaman buruk. Jadi beliau di masa mudanya pernah melihat ada orang yang mabuk. Namanya orang yang mabuk kan hilang akalnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Abu Bakar melihat ada orang dalam keadaan mabuk, kemudian mengambil kotoran. Lalu kemudian dia cium kotoran tersebut. Kotorannya maksudnya tai manusia. Diambil kemudian dia cium-cium. Jijiklah Abu Bakar. Kemudian dia bersumpah untuk tidak meminum khamar. Ya, orang yang kalau dia memang lurus akalnya, mereka akan menjauhi khamar. Ya, orang-orang yang intelek, yang benar-benar cerdas ya, dia akan tahu, oh ini merusak. Ya, dia tidak akan minum khamar. Ya, dia minum khamar ya orang-orang rendahan yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, yang ingin hidup hedonis saja. Tapi orang yang cerdas, dia nggak akan minum khamar. Kenapa? Karena dia tahu ini akan merusak akalnya. Yang namanya akal ini harus dijaga. Ya. Maka kita jangan bangga dengan orang-orang barat. Ya, orang-orang barat itu mereka minum khamar biasa. Ya, ada teman yang pernah main ke Paris. Katanya kan Paris itu kota yang indah. Kata dia itu jalanan kota Paris itu dipenuhi dengan muntahan manusia. Kenapa? Malam-malam pulang minum khamar, kemudian apa? Muntah di jalanan. Belum lagi tindak kejahatan. Ya, saya pernah pagi-pagi itu, Bapak dan Ibu, ngisi kuliah subuh. Ngisi kuliah subuh di jalan di perempatan Kaliurang, tiba-tiba ada 2 orang wanita muda pakai pakaian yang tidak senonoh, pakai pakaian pendek, goncengan, naik motor. Tiba-tiba yang di belakang, ini di samping saya ini, wanita yang di belakang tiba-tiba muntah. Nah, ini baru pulang clubbing, baru pulang dari klub malam, dini hari, muntah. Apa enaknya mabuk? Sampai seperti itu. Kemarin juga baru ada kejadian, dengar nggak di Jalan Magelang? Pakai Honda Mobilio, 8 orang. Ketika diperiksa oleh polisi mobilnya, dalam mobilnya ada congyang, oleh-oleh khas Semarang katanya. Minuman keras. Lihat pengaruhnya minuman keras. Buruk. Makanya Abu Bakar nggak mau dia minum khamar. Ini luar biasa. Dari sebelum Islam, Abu Bakar sudah memiliki pemikiran yang panjang bahwa ini memudaratkan. Bahkan beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Ya, kaum musyrikin mereka kebiasaannya menyembah berhala. Apa-apa minta kepada berhala-berhala mereka. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, nah ini cerdasnya beliau, tidak pernah menyembah berhala. Ada ceritanya. Ya, disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq, masajatu li salamin qat. Saya itu tidak pernah sujud kepada berhala sedikit pun. Artinya beliau nggak pernah beribadah kepada berhala. Dalam keadaan masyarakat Quraisy itulah para penyembah berhala. Wadzalika anni lamma nahastul hikam akhadhani Abu Quhafah biyadi fantalaqa bi ila mahda'in fihi al-asnam. Yang demikian itu karena ketika aku mulai dewasa, menjelang aku baligh, akhadhani Abu Quhafah. Abu Quhafah yakni bapakku mengajakku untuk mengunjungi sebuah mahda, sebuah tempat ibadah fihi asnam, yang di dalamnya terdapat berhala. Faqala li, kemudian bapakku mengatakan, hadhihi alihatuk. Ya, asyummul awali. Ini adalah sesembahan-sesembahanmu. Jadi ada ruangan isinya berhala-berhala. Kemudian bapaknya mengatakan, ini semua adalah sesembahan-sesembahanmu yang maha tinggi. Hah? Maha tinggi, kata Abu Bakar. Wa khallani wa dhahab. Kemudian bapakku pun meninggalkan aku lalu dia pergi. Jadi Abu Bakar ditinggalkan di ruangan tersebut. Fadanautu minas sanam. Kemudian aku mendekati salah satu berhala tersebut. Faqultu inni ja'i fa'atimni. Falam yujibni. Abu Bakar mengatakan kepada berhala tersebut, ya, aku sekarang sedang lapar. Berilah makanan kepadaku. Ya.
Falam yujibni, maka kemudian berhala tersebut tidak menjawabku. Fakultu inni arin faksini, falam yujibni. Kemudian mengatakan, aku butuh pakaian, berikanlah pakaian kepadaku. Dia pun tidak menjawab. Fa'alqaitu alaihi sakhratan fakharra liwajhi. Maka aku pun melempari berhala tersebut, maka tersungkurlah berhala tadi. Jadi Abu Bakar ya ini sudah gregetan sama berhala. Kenapa kok disembah? Akhirnya beliau pun melempar berhala tersebut sampai berhala tersebut tersungkur. Ya fitrah manusia. Apa yang mereka sembah berhala-berhala tadi tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemudaratan. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang gelar-gelar yang melekat pada Abu Bakar. Nama aslinya beliau tadi siapa? Abdullah bin Uthman. Kenapa beliau dipanggil sebagai Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau disebut sebagai As-Siddiq? Ya, ini ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Naktafi bihadil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.